Batam, sebuah kota yang selalu bernapas di antara gelombang laut dan riuh pelabuhan. Di tengah keramaian yang tak pernah henti, ada kisah-kisah kecil yang kadang luput dari perhatian. Kisah yang mungkin suatu saat akan mengubah jalan hidup seseorang. Rika adalah satu dari ribuan jiwa yang berjalan di antara derasnya arus manusia di Pelabuhan Batam Center. Pulang dari perjalanan panjang yang melelahkan, ia hanya ingin cepat sampai rumah, melepas penat, dan menyimpan semua cerita hari itu dalam diam. Namun, takdir punya rencana lain. Di balik hiruk-pikuk dan wajah-wajah asing, sebuah pertemuan tak terduga menunggu. Seorang lelaki dengan tatapan tajam dan langkah percaya diri, yang hadir bukan hanya sebagai penyelamat di saat genting, tapi juga sebagai awal dari sebuah kisah cinta yang tak pernah mudah dilupakan. Inilah Batam Love Story. Langit Batam siang itu berwarna abu-abu pucat, seperti lembar kertas yang sudah lama tersimpan di laci. Awan menumpuk rendah, menahan cahaya matahari yang biasanya memantul di permukaan laut. Udara di Pelabuhan Batam Center terasa lembab, menyatu dengan aroma asin laut dan bau solar dari kapal feri yang baru bersandar. Rika melangkah keluar dari pintu kedatangan sambil menyeret koper kecilnya. Rambut panjangnya yang tergerai sedikit berantakan karena angin laut, tapi wajahnya tetap memancarkan kecantikan alami yang membuat orang menoleh. Ia baru saja pulang dari Singapura, membawa beberapa tas belanja berisi koleksi baju dan aksesoris terbaru untuk butik tempatnya bekerja. Perjalanan itu seharusnya menyenangkan, tapi tubuhnya terasa lelah. Ia hanya ingin segera sampai rumah, mandi air hangat, lalu tidur. Di luar gerbang, suasana pelabuhan ramai seperti biasa. Orang-orang bergegas mencari taksi atau dijemput kerabat. Suara klakson, teriakan tukang ojek, dan riuh panggilan penumpang bercampur jadi satu. Rika berdiri di dekat tiang lampu, mengeluarkan ponselnya dari tas untuk menghubungi jemputannya. Namun sebelum sempat menekan nomor, 3 orang lelaki berjaket lusuh menghampirinya. Cantik, sendirian aja ya?" Salah satu dari mereka bersuara, senyumnya miring. Rika menunduk, mencoba tak menanggapi. Tapi langkahnya terhenti ketika lelaki itu berdiri tepat di depannya, menghalangi jalan. 2 orang lainnya mulai mendekat dari samping, menciptakan lingkaran yang membuatnya terjebak. "Belanja banyak nih, boleh lihat-lihat nggak?" Tangan salah satu dari mereka hampir menyentuh tas belanja Rika. Detak jantungnya mulai berpacu. Ia melirik ke sekitar, berharap ada petugas keamanan. Tapi pandangan orang-orang hanya sekilas sebelum mereka berpaling lagi. Dunia seolah menyusut, menyisakan lingkaran kecil berisi dirinya dan para lelaki itu. Lalu, suara berat namun tenang memecah ketegangan. "Bro, gak malu ganggu cewek di tempat rame gini?" Dari arah kerumunan, seorang lelaki berjaket hitam melangkah mendekat. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh tapi menyimpan tatapan tajam. Rambutnya sedikit berantakan tertiup angin laut, dan ada sesuatu di matanya. Entah percaya diri atau tantangan. Ia berdiri di samping Rika, seolah tanpa ragu mengambil posisi pelindung. Preman itu mendengus. "Urusan lu apa?" Lelaki itu mendengus. "Urusan gue, cewek ini temen gue, jadi mending cabut sebelum bikin masalah." Entah karena tatapan Rian yang menusuk, atau nada bicaranya yang mantap, ketiga lelaki itu saling pandang, lalu mundur sambil mengumpat pelan. Mereka menghilang di balik kerumunan, meninggalkan udara yang masih terasa tegang. Rika menatap lelaki itu, bibirnya sedikit terbuka. "Makasih," suaranya nyaris tak terdengar. Rian mengangguk singkat. "Gak masalah, lu nunggu jemputan." "Iya, tapi kayaknya telat. Kalau mau gue temenin sampai dia datang." Dan begitulah mereka duduk di bangku besi di dekat dermaga. Angin laut berhembus, membawa aroma asin dan dingin yang menempel di kulit. Percakapan mereka mengalir pelan, tentang hujan yang sebentar lagi turun, tentang Singapura, tentang betapa ramainya Batam kalau akhir pekan. Tidak ada hal yang istimewa, tapi di antara tawa kecil dan tatapan singkat itu, sesuatu mulai tumbuh. Mereka berpisah ketika jemputan Rika akhirnya tiba. Namun sepanjang perjalanan pulang itu, Rika tak bisa menghapus wajah Rian dari pikirannya. Ia bahkan tidak sadar bahwa hari itu, di pelabuhan yang riuh, ia baru saja membuka pintu ke sebuah cerita yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah pertemuan di pelabuhan itu terasa berbeda bagi Rika.
Awalnya ia mengira Rian hanya akan jadi sosok yang lewat sebentar di hidupnya, sekadar orang asing yang kebetulan membantu di saat tepat. Tapi dugaan itu langsung runtuh ketika 2 hari kemudian ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Lagi di butik, gue kebetulan lewat, mau ajak makan siang." Sejak saat itu, Rian mulai hadir dalam keseharian Rika seperti rutinitas yang tidak pernah direncanakan, tapi rasanya begitu pas. Pagi-pagi, ia sering sudah menunggu di depan rumah Rika dengan motor hitamnya, kadang sambil membawa kopi panas, kadang cuma senyum dan berkata, "Biar nggak telat." Di malam hari, ia muncul lagi menjemput Rika setelah butik tutup. Mereka menghabiskan waktu di warung kopi kecil atau berjalan-jalan di tepi pelabuhan, menikmati lampu-lampu kapal yang berkilauan di kejauhan. Namun momen paling Rika sukai adalah ketika Rian mengajaknya ke pantai Nongsa. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan, dan angin laut bertiup pelan, membawa aroma asin bercampur wangi bakaran seafood dari warung-warung pinggir pantai. Mereka duduk di meja kayu sederhana, kaki hampir menyentuh pasir. "Cobain kepiting saus padang ini, enak banget," kata Rian sambil menyodorkan piring. Rika tertawa kecil, mencoba, lalu mengangguk setuju. "Oke, ini serius enak." Obrolan mereka mengalir tanpa hambatan, tentang masa kecil Rian di Batam, tentang mimpi Rika membuka butik sendiri, bahkan tentang hal-hal konyol seperti kenapa udang selalu lebih enak kalau dimakan pakai tangan. Di antara tawa itu, Rika merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kenyamanan. Bukan sekadar rasa aman karena ada yang menjaga, tapi perasaan seperti pulang meski mereka belum lama saling mengenal. Rian juga punya sisi misterius yang membuat Rika penasaran. Kadang di tengah obrolan, tatapan matanya menerawang jauh ke laut, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Saat Rika bertanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Gak apa-apa, cuma lagi mikirin masa depan." Jawaban itu sederhana, tapi nada suaranya menyimpan sesuatu yang Rika belum bisa mengerti. Malam itu, sebelum pulang, mereka berjalan di tepi pantai. Ombak memecah pelan di bibir pasir, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit gelap. Rian menghentikan langkahnya, menatap Rika dengan senyum tipis. "Gue gak tahu kenapa, tapi gue ngerasa udah kenal lo lama banget." Rika hanya membalas senyum itu. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi hatinya setuju. Ada sesuatu di antara mereka, sesuatu yang terasa benar, meski belum sepenuhnya terungkap. Dan di titik itu, tanpa mereka sadari, benang takdir mulai mengikat lebih erat, membawa mereka ke arah yang tidak mereka bayangkan. Malam itu, angin laut berhembus lembut di Barelang Bridge. Lampu-lampu kota Batam berkilauan di kejauhan, memantul di permukaan air yang tenang, menciptakan suasana seperti lukisan hidup. Jembatan ikonik itu bukan hanya penghubung antar pulau, tapi malam ini akan menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Rika dan Rian. Rian memarkir motornya di tepi jembatan, tepat di titik yang cukup sepi. Suara mesin pelan-pelan menghilang, berganti dengan bunyi ombak di bawah dan semilir angin malam yang menusuk kulit. Rika mengenakan jaket tipis, rambutnya berantakan tertiup angin. Namun, senyum di wajahnya tetap membuat Rian sulit melepaskan pandang. "Gue punya sesuatu yang pengen gue omongin." Suara Rian terdengar agak berat, berbeda dari biasanya. Rika menoleh, mencoba membaca wajahnya. Serius amat, kayak mau ngelamar aja. Rian tertawa kecil, tapi tatapan matanya tetap dalam. Enggak jauh-jauh dari itu. Ia menghela napas, lalu menatap Rika lekat-lekat. "Gue nggak tahu gimana cara ngomongnya biar terdengar keren, tapi gue jatuh cinta sama lo, Rika. Dari pertama kali gue lihat lo di pelabuhan itu, gue ngerasa lo orang yang selama ini gue cari. Gue nggak mau cuma jadi teman baik atau orang yang nganterin lo pulang. Gue mau lebih dari itu. Gue mau lo jadi bagian hidup gue." Kata-kata itu membuat jantung Rika berdetak lebih cepat. Angin malam seolah berhenti sejenak, memberi ruang pada momen yang begitu intim itu. Rika menatap Rian, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia tidak menduga Rian akan sejujur ini secepat itu, tapi di lubuk hatinya, ia sudah menunggu kalimat ini sejak beberapa minggu terakhir. Iya Rian, gue mau," jawabnya pelan tapi penuh keyakinan. Senyum Rian merekah dan ia langsung menggenggam tangan Rika.
menghangatkannya dari dingin malam. Di jembatan itu, mereka menghabiskan waktu dengan membicarakan masa depan, sesuatu yang biasanya terasa terlalu cepat bagi pasangan baru, tapi bagi mereka terasa wajar. Rian bercerita tentang keinginannya membuka usaha kecil di Batam, mungkin kafe dekat pantai atau toko oleh-oleh. Rika membalas dengan mimpinya memperbesar butik, mengimpor barang dari luar negeri. Mereka tertawa ketika memperbicarakan ide bulan madu ke Bali atau bahkan ke Eropa jika tabungan mereka cukup. Lampu-lampu jembatan memantulkan cahaya lembut di wajah mereka. Sementara di bawah sana, air beriak pelan, seolah mengiringi janji-janji yang mereka buat malam itu. Tidak ada yang tahu, termasuk mereka, bahwa jembatan ini bukan hanya saksi cinta mereka, tapi suatu saat akan menjadi saksi bisu tragedi yang mengubah segalanya. Untuk saat ini, yang mereka rasakan hanyalah hangatnya genggaman tangan, senyum yang tulus, dan keyakinan bahwa masa depan ada di depan mata. Hujan baru saja reda malam itu. Udara di Batam terasa lebih sejuk, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi kopi yang keluar dari cangkir Rian. Mereka duduk di teras kontrakan Rian yang sederhana, ditemani lampu bohlam kuning yang menggantung rendah. Rian mengeluarkan sebuah buku kecil dari laci meja kayu. Sampulnya polos, hanya dihiasi coretan spidol hitam bertuliskan "Buku Kita". Rika memandang penasaran. "Apa nih?" tanya Rika sambil memutar buku itu di tangannya. "Mulai malam ini, kita bikin 10 janji. Biar nanti kalau kita lupa, kita bisa baca lagi. Dan kalau suatu saat kita udah tua, kita bisa ketawa ingat ini semua." Rika tersenyum lebar. Ia membuka halaman pertama, dan dengan tulisan rapi, Rian mulai menulis. Malam itu, di antara tawa, candaan, dan sedikit rasa malu, lahirlah 10 janji indah yang mereka buat. Makan sate padang di tepi pantai. Rian janji bakal ngajak Rika makan sate padang favoritnya di Pantai Nongsa pas matahari terbenam. Liburan ke Bali. Nggak peduli kapan, mereka berdua janji bakal lihat sunset di Tanah Lot bareng. Buka usaha kecil bersama, entah itu kafe atau toko baju, pokoknya harus punya usaha berdua. Nonton konser di luar kota. Mereka janji bakal beli tiket artis favorit Rika, walau harus nyebrang pulau. Belajar masak satu resep baru setiap bulan. Rian janji bakal masakin Rika, walau cuma mie instan di awal-awal. Foto di setiap tempat yang mereka kunjungi, nggak boleh pulang sebelum foto bareng. Baca buku yang sama dan bahas isinya, biar mereka selalu punya topik ngobrol yang nggak habis. Melihat matahari terbit bersama di pantai Tanjung Pinggir. Merayakan ulang tahun dengan cara sederhana tapi bermakna. Tanpa pesta mewah, cukup berdua. Selalu pulang apapun yang terjadi. Janji terpenting yang mereka sepakati malam itu. Rika menatap daftar itu lama-lama. Hatinya hangat, tapi ada sedikit rasa aneh yang ia sendiri nggak bisa jelasin. Mungkin cuma karena suasana hujan yang bikin hati melankolis. Rian menutup buku itu dengan pelan, lalu menyimpannya di laci lagi. "Ini bukti, kita nggak cuma ngomong doang," katanya sambil menatap Rika dengan senyum penuh keyakinan. Malam itu mereka berpelukan lama, seolah 10 janji itu akan mengikat mereka selamanya. Tidak ada yang tahu, bahkan mereka sendiri, bahwa suatu hari nanti, buku itu akan kembali terbuka, bukan untuk tertawa, tapi untuk mengingat luka. Hujan malam itu turun tanpa ampun. Langit Batam gelap pekat, disertai petir yang sesekali menyambar, menerangi jalan-jalan basah yang lengang. Rika duduk di ruang tamu, memeluk bantal sambil sesekali melirik jam dinding. Jarum jam sudah melewati pukul 9 malam, tapi Rian belum juga datang seperti yang dijanjikannya. HP Rika bergetar. Sebuah pesan dari Rian masuk. "Aku OTW, tungguin ya." Rika tersenyum tipis. Ia tahu hujan deras akan memperlambat perjalanan, tapi rasa rindu membuatnya tak sabar. Ia berdiri di depan jendela, melihat kilatan lampu kendaraan di jalan raya yang berkilau karena genangan air. Sekitar setengah jam kemudian, telepon masuk dari nomor tak dikenal.
Suara di seberang terdengar tergesa-gesa dan panik. "Mbak, kenal sama Rian? Dia kecelakaan motor di simpang jam." Dunia Rika seakan berhenti. Nafasnya tercekak. Suara hujan yang semula menenangkan kini terdengar seperti dentuman tak berkesudahan di telinganya. Ia mencoba bertanya detail, tapi telepon itu terputus. Dengan tangan gemetar, Rika mencoba menghubungi Rian berkali-kali. Tak ada jawaban. Dadanya sesak, pikirannya penuh skenario buruk. Ia duduk di lantai, memeluk lutut menunggu kabar berikutnya. Namun, kabar itu tak pernah datang. Pagi menjelang. Hujan sudah reda. Tapi hati Rika masih dihantui kecemasan. Ia belum tidur sama sekali ketika pintu rumahnya diketuk. Rika berjalan gontai ke depan, dan begitu pintu terbuka, di sanalah Rian berdiri. Basah kuyup, tapi dengan senyum santai seolah tak terjadi apa-apa. "Pagi cantik," ucapnya ringan. Rika terpaku. "Rian, semalam loh..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Rian sudah melewati pintu, duduk di sofa dan mengelap rambutnya dengan handuk yang entah dari mana. Tatapan Rika bergetar. Rasanya ingin bertanya banyak hal, tapi lidahnya keluh. Ada sesuatu yang aneh. Baju yang dipakai Rian pagi itu sama persis dengan yang ia pakai di malam hujan kemarin. Bahkan ada noda lumpur kering di ujung celananya. "Kenapa lo liatin gue kayak gitu?" tanya Rian sambil tersenyum. Rika hanya menggeleng pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa Rian yang berdiri di hadapannya pagi itu bukanlah Rian yang sama seperti kemarin. Buku 10 janji di laci meja ikut terlintas di pikirannya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, Rika merasa janji terakhir selalu pulang apapun yang terjadi terdengar mengerikan. Sejak malam hujan itu, Rika merasa Rian bukan lagi lelaki yang sama. Bukan cuma soal tatapan matanya yang kadang kosong, tapi juga kebiasaan-kebiasaan barunya yang membuat bulu kuduk meremang. Rian kini hanya muncul di malam hari. Entah dari mana ia datang, tapi selalu tiba dengan langkah pelan dan senyum yang sama seperti dulu. Tidak pernah lagi ia menjemput Rika pagi-pagi seperti masa-masa PDKT. Siang hari, Rika mencoba menghubungi lewat telepon atau pesan, namun selalu tak ada balasan. Yang lebih aneh, Rian tidak pernah makan. Setiap Rika mencoba menyajikan makanan favoritnya, sate padang, sup ikan, atau mie rebus buatan Rika, ia hanya tersenyum dan berkata, "Nanti aja." Tapi nanti itu tak pernah datang. Piring-piring tetap utuh, sendok tak pernah menyentuh mulutnya. Dan yang paling membuat Rika sulit tidur adalah suhu tubuhnya. Saat Rika menyentuh tangannya, kulit itu dingin, bahkan lebih dingin dari udara malam di tepi pantai. Seolah semua hangat yang pernah ia kenal dari Rian telah hilang, entah kemana. Meski begitu, Rian tetap menepati janji-janji kecil yang dulu mereka tulis bersama. Suatu malam, ia mengajak Rika makan sate padang di tepi pantai Nongsa, meski hanya Rika yang makan, sedangkan Rian duduk memandang laut yang gelap. Malam lain, ia mengajaknya keliling Barelang Bridge sambil memotret lampu-lampu kota dari kejauhan. Semakin banyak janji yang ia tepati, semakin kuat pula rasa takut Rika. Ada sesuatu di balik semua ini, sesuatu yang belum berani ia ucapkan. Dan setiap kali Rian pamit pulang, langkahnya selalu menghilang di ujung gang, bukan menuju rumahnya, tapi menuju kegelapan yang menelan seluruh tubuhnya hingga tak ada jejak. Pagi itu, Rika sedang duduk di butik sambil menata beberapa baju baru dari Singapura. Matanya sayup, kepalanya masih terasa berat karena semalaman tak bisa tidur memikirkan perubahan sikap Rian. Tiba-tiba, Sinta, sahabatnya sejak SMA, datang membawa koran pagi. "Lo udah baca berita ini belum?" tanyanya sambil menaruh lembaran koran di meja.
Rika menunduk malas, tapi pandangannya langsung membeku. Di halaman tengah ada kolom berita duka. Foto yang terpampang di sana adalah wajah Rian. Senyum itu sama persis seperti senyum yang ia lihat setiap malam. Tangannya bergetar saat membaca kalimat di bawah foto itu. Seorang pemuda tewas kecelakaan beruntun pada malam. Rika membacanya pelan dan matanya membesar. Tanggal itu persis sama dengan malam ketika Rian katanya mengalami kecelakaan motor. Malam ketika ia mendapat kabar buruk. Tapi keesokan paginya Rian tetap datang menemuinya, seakan tidak terjadi apa-apa. Jantung Rika berdebar kencang, napasnya memburu. Otaknya mencoba mencari alasan logis. Mungkin ini orang lain yang mirip. Mungkin ada salah cetak. Tapi semakin ia menatap foto itu, semakin ia tahu bahwa ini bukan kesalahan. Itu benar-benar Rian. Sinta tidak sadar betapa dalamnya guncangan Rika. Ia hanya berkata santai, "Kasihan ya, masih muda, katanya kecelakaannya parah banget. Gue dengar dia meninggal di tempat." Kata-kata itu menggema di telinga Rika, membentuk retakan besar di dinding penyangga logikanya. Kalau Rian benar-benar sudah meninggal malam itu, lalu siapa yang selama ini menemaninya, mengajaknya keluar, menepati janji-janji di buku kecil itu? Rika memandang keluar jendela butik. Angin siang itu terasa dingin menusuk kulit. Dalam hati, ia mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Ketakutan yang berbisik bahwa semua kebersamaan ini hanyalah sisa janji dari seseorang yang seharusnya sudah pergi ke alam lain. Hari itu, langit Batam diselimuti awan kelabu, seakan ikut berduka. Rika berdiri di depan gerbang pemakaman umum Tanjung Uma. Langkahnya berat, napasnya terasa sesak. Ia sudah berhari-hari menahan rasa penasaran bercampur takut. Tapi kali ini, ia tak bisa lagi menghindar. Suara dedaunan bergesekan tertiup angin sore, mengiringi setiap langkahnya menyusuri jalan setapak tanah merah. Matanya mencari-cari, hingga akhirnya berhenti pada sebuah batu nisan sederhana. Di sana, terpahat jelas. Rian Aditya. Lahir, 5 Mei 1995. Wafat, 14 November 2023. Tanggal itu menusuk jantungnya. Malam hujan itu, malam yang selalu ia ingat. Air matanya pecah tanpa bisa dibendung. Lututnya lemas, membuatnya berlutut di tanah yang lembab. Jemarinya menyentuh dinginnya batu nisan, seakan berharap bisa merasakan hangat tangan Rian di balik sana. Tapi yang ada hanya kesunyian yang berat, pekat, dan menyakitkan. Bayangan demi bayangan melintas di kepalanya. Tawa Rian saat di Pantai Nongsa, genggaman tangan di Barelang Bridge, senyumnya saat membaca 10 janji di buku kecil mereka. Semuanya terasa begitu nyata, tapi kini Rika sadar, semua itu adalah kenangan yang dijalani bersama sosok yang tak lagi hidup. Di sela isak tangisnya, Rika berbisik lirih. "Kenapa lo nggak pergi aja, Rian? Kenapa lo masih di sini?" Angin sore tiba-tiba berhembus lebih kencang. Rika merasa sekelebat bayangan berdiri di belakangnya, hangat tapi samar. Ia tak menoleh, hanya memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh di tanah kubur itu. Dalam hatinya, ia tahu, Rian ada di sana, mendengar meski ia tak akan pernah melihat wajahnya lagi dengan cara yang sama. Sore itu, di antara desiran angin dan rintik hujan yang mulai turun, Rika akhirnya menerima satu kebenaran pahit. Lelaki yang ia cintai kini hanyalah arwah yang terikat pada janji-janji yang belum sempat ditepati. Malam itu, Rika duduk di tepi ranjang dengan mata sembab, masih membolak-balik buku kecil berisi 10 janji yang dulu mereka tulis bersama. Hatinya berat. Tapi tiba-tiba, suara lembut yang sudah sangat ia kenal terdengar dari jendela. "Rik, masih ada satu janji yang belum kita tepati." Rika menoleh, dan di sana Rian berdiri. Wajahnya tenang, matanya teduh, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya terasa lebih dalam, seolah membawa salam perpisahan.
Ia melangkah mendekat dan duduk di samping Rika. Gue juga bisa pergi kalau janji terakhir ini kita lakuin. Lihat matahari terbit bareng. Tanpa bertanya lagi, Rika mengangguk. Malam itu juga, mereka berjalan menuju pantai Tanjung Pinggir. Angin laut menerpa wajah, aroma asin ombak bercampur dengan dingin yang menusuk tulang. Rian menggenggam tangan Rika erat, tapi jemarinya tetap sedingin es. Mereka duduk di pasir, menatap cakrawala yang masih gelap. Waktu terasa berjalan lambat. Sampai akhirnya, cahaya keemasan pertama mulai mengintip dari ufuk timur. "Cantik banget," bisik Rika. Matanya berkaca-kaca. Rian tersenyum tipis. "Sekarang gue bisa pergi dengan tenang." Rika menoleh cepat. "Jangan pergi," suaranya bergetar. Tapi Rian hanya memeluknya erat. Pelukan itu hangat, berbeda dari biasanya. Seakan ia menuangkan semua cinta yang tak sempat terucap. Perlahan, tubuh Rian mulai memudar di dalam pelukan itu. Rika merasakan genggaman tangannya melemah. Sampai akhirnya, yang tersisa hanyalah pasir basah dan angin pagi. Di hadapannya, matahari terbit dengan sempurna, mengisi langit dengan warna emas, dan di hatinya, Rika tahu, itu adalah salam terakhir dari Rian. Buku kecil 10 janji kini sudah lengkap, tapi harganya adalah perpisahan yang tak akan pernah tergantikan. Rika menjalani hari-harinya dengan kenangan manis yang bercampur pilu. Buku 10 janji itu tetap tersimpan rapi di meja kamarnya, menjadi saksi bisu perjalanan emosinya yang tak terlupakan. Kadang, saat malam sunyi menyelimuti, ia menatap langit dengan harapan samar bisa bertemu Rian lagi, meski hanya dalam mimpi atau sekadar dalam bisikan angin yang mengingatkan pada kehadirannya. Meski Rian telah pergi, janji dan kenangan itu terus hidup dalam hati Rika, mengajarkan arti cinta, kehilangan, dan ketegaran. Sebuah kisah yang tak pernah benar-benar usai, melainkan terukir dalam setiap detik yang berlalu, menjadi bagian dari dirinya selamanya. Dan di balik keheningan malam, di suatu tempat jauh, mungkin Rian pun menatap bintang yang sama, mengirimkan doa untuk Rika, menunggu waktu di mana mereka bisa bertemu lagi, tanpa batas, tanpa kata perpisahan. Jadi, begitulah cerita cinta yang terjalin di antara gemuruh ombak Batam dan riuh senja yang tak pernah berhenti menyimpan rahasia. Rika dan Rian, dua jiwa yang pernah terikat oleh janji, oleh harapan, oleh sebuah kisah yang tak bisa lepas dari benang waktu. Cinta mereka bukan sekadar cerita biasa, tapi lukisan hidup yang penuh warna, senyum, air mata, tawa, dan kepergian yang meninggalkan ruang kosong. Namun di balik itu semua, ada keindahan yang abadi. Keindahan yang mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak pernah benar-benar pergi. Malam itu, saat angin menyapu pelabuhan Batam dan cahaya lampu kota mulai meredup, mungkin di suatu tempat, Rian menatap ke arah yang sama dengan Rika, membisikkan janji bahwa di balik dunia fana ini ada ruang untuk mereka bertemu lagi, di mimpi, di kenangan, atau mungkin di waktu yang lain. Dan untuk lo yang dengerin cerita ini sampai selesai, ingatlah, cinta itu seperti Batam, penuh dengan gelombang yang kadang tenang, kadang mengguncang, tapi selalu punya cara untuk kembali ke pelabuhan hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana kisah-kisah yang tak terucap akan kuhadirkan untuk lo. Terus jaga hati lo, dan jangan pernah takut untuk mencintai, meski harus rela kehilangan. SDBARTEI, pamit dulu. Salam horor, salam cinta, dan salam untuk pasir pantai Batam.